Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Perjanjian Terlarang Penjual Sayur di Pati. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Tahun 2003, di Desa Ndoleh, Kabupaten Pati, hidup seorang janda berusia 45 tahun bernama Bu Astini. Setiap harinya ia berjualan sayur keliling, menyusuri gang-gang desa sejak subuh. Setelah kulakan di Pasar Puri, ia tinggal bersama anak angkatnya, Wati, perempuan 20 tahun yang telah menikah dengan Bambang, pria pengangguran berusia 25 tahun. Awalnya rumah kecil mereka selalu dipenuhi canda, hasil jualan yang cukup, dan suara rebusan sayur setiap pagi. Namun seiring waktu awan mendung menyelimuti keluarga kecil itu. Bambang jatuh sakit lemas, sering muntah darah, dan tubuhnya semakin kurus seperti dikuras perlahan. Tak ada uang untuk pengobatan, dan pekerjaan pun tak datang lagi. Warung kecil di depan rumah milik Wati pun mulai sepi pembeli. Banyak pelanggan beralih ke pedagang baru dari desa sebelah. Seorang wanita muda yang selain murah juga berparas. Ia membuat para ibu hingga bapak-bapak melirik dagangannya. Utang mulai menumpuk. Bang Titil datang tiap minggu menagih cicilan. Bu Asti makin kelihatan pucat dan murung. Namun yang paling membuat ia resah adalah mimpinya selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu seorang nenek tua berpakaian lusuh, dengan suara serak seperti gesekan bambu kering, memanggilnya ke Waduk Gombong, tempat sepi yang terkenal angker di desa sebelah. Nenek itu berkata akan membantunya, asal Bu Asti datang langsung ke balik batu besar di ujung waduk. Awalnya Bu Asti menganggap mimpi itu hanya bunga tidur. Tapi rasa penasaran tumbuh ketika mimpinya terasa begitu nyata. Bahkan bau amis lumpur dan suara air beriak masih terngiang ketika bangun tidur. Pada hari keempat sebelum subuh, tanpa memberitahu siapapun, Bu Asti pergi ke Waduk Gombong dengan sepeda tuanya. Kabut pagi menyelimuti jalanan, dan suasana sekitar waduk terasa mencekam, seperti ada ribuan mata yang mengawasinya dari dalam air. Ia mengikuti petunjuk mimpi, berjalan ke ujung waduk, menuju sebuah batu besar berlumut. Ketika ia mengelilingi batu itu, tiba-tiba udara berubah. Suara burung berhenti, kabut menebal, dan dunia seperti membeku. Lalu dalam sekejap, ia seakan berpindah ke tempat lain, sebuah desa kuno yang sunyi, dengan pepohonan tinggi berdaun hitam dan udara yang beraroma kemenyan dan tanah basah. Di kejauhan, sebuah gubuk reot tampak menyala lampunya, dan dari dalam terdengar suara nenek tua memanggil pelan, "Astini, wis wayahe." Dengan langkah gemetar Bu Asti mendekati gubuk. Sosok nenek tua itu muncul, mengenakan kain lusuh dan mata cekung yang menyala redup. Dialah Nek Sulang Wengi, penjaga gaib Waduk Gombong, jin tua yang melegenda dan disebut dalam bisik-bisik warga sebagai pemberi kekayaan dengan harga yang mengerikan. Omad-Romain, sebuah tawaran kelam disampaikan. Kekayaan dan keberuntungan akan datang asal Bu Asti bersedia memberikan satu tumbal, nyawa Bambang, yang memang sudah diambang maut. Gubuk reot itu hanya diterangi lampu minyak. Aroma kemenyan begitu pekat memenuhi udara. Bu Asti duduk bersila di atas tikar pandan tua, sementara Nek Sulang Wengi mulai menyiapkan ritualnya. Dari dalam kendi tanah liat, ia menuangkan cairan hitam ke dalam mangkuk tembikar. Di sisinya dupa menyala mengepulkan asap ke langit-langit, membentuk wajah-wajah samar yang bergantian menatap Bu Asti. Angin berhembus pelan, meski tidak ada celah terbuka. Dengan suara lirih namun tajam, Nek Sulang Wengi mulai melafalkan mantra. Sakala segong lema peteng, roh-roh kuna tak tanggapna, kanteng ciwane sing wis ringki, sajeni kitak cawisna, nyawane tak selehake, kagem kasugihan si Astini. Suara mantra itu menggema aneh, seperti diulang oleh ribuan mulut dari dalam tanah. Bu Asti gemeter tapi tidak berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia hanya teringat wajah Wati yang setiap hari menangis karena tak bisa membeli obat untuk Bambang. Nek Sulang Wengi lalu menyerahkan sebuah kantung kecil berisi bubuk berwarna coklat kehitaman.
campur king teh utawa wedang jahe. Sajrone telung dina, nyawane bakal tak jupuk. Ucap sang nenek dengan suara seperti daun kering tersapu angin. Setelah ritual selesai, kabut perlahan memudar. Bu Asti terbangun di bawah batu besar tempat awal ia datang. Waduk terlihat sunyi seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, takut, bersalah, dan harap-harap cemas. Namun pikirannya tetap terpaku pada satu hal. Jika Bambang meninggal, mungkin penderitaan mereka akan berakhir. Ia meyakinkan diri bahwa ini semua demi keluarga. Keesokan paginya Bu Asti kembali berjualan. Anehnya, dagangannya yang hanya sedikit justru habis lebih cepat dari biasanya. Bahkan beberapa pelanggan baru datang dan memesan dalam jumlah banyak. Saat pulang, Wati juga tersenyum. Jualan di warung tiba-tiba ramai kembali. Malam itu Bu Asti membuatkan teh hangat untuk Bambang. Lalu diam-diam mencampurkan bubuk dari kantung yang ia dapatkan. Bambang meminum teh itu sambil mengucap terima kasih pelan. Tak tahu bahwa hidupnya tinggal menghitung hari. 3 hari kemudian, tepat saat azan subuh berkumandang, Bambang menghembuskan napas terakhirnya. Tubuhnya dingin, wajahnya tampak tenang seperti orang tidur. Tidak ada yang curiga. Semua warga tahu Bambang memang sudah lama sakit dan sering muntah darah. Wati menangis sejadi-jadinya, sementara Bu Asti hanya memeluknya dalam diam. Di balik matanya yang berkaca-kaca, ada secercah ketenangan dan sebuah dosa yang mulai tumbuh diam-diam dalam jiwanya. Sejak kematian Bambang, kehidupan Bu Asti berubah drastis. Dagangannya laris setiap hari, bahkan pelanggan dari desa tetangga mulai datang mencari sayurannya. Warung kecil milik Wati juga tak pernah sepi. Dalam waktu 2 bulan, Bu Asti merenovasi rumahnya. Dinding kayu diganti tembok semen, genteng lapuk diganti baru. Bahkan di depan rumah dibangun toko kelontong kecil. Warga heran, bagaimana mungkin janda penjual sayur bisa berubah secepat itu? Namun di balik senyum Bu Asti yang tampak tenang, malam-malamnya mulai tak lagi damai. Setiap lewat tengah malam, ia mendengar suara laki-laki batuk berdarah dari dapur. Pernah suatu malam, ia melihat sosok lelaki kurus duduk di kursi ruang tamu sambil menatapnya dengan mata kosong dan darah mengalir dari mulutnya. Sosok itu selalu lenyap dalam sekejap, namun menyisakan bau kemenyan terbakar dan suara isak tangis lirih. Wati juga mulai sering mengigau. Ia mengaku melihat Bambang duduk di pojok kamarnya, meminta tolong dengan suara serak. Dia bilang dingin dan gelap, Bu, kata Wati suatu pagi sambil memeluk tubuhnya yang menggigil. Bu Asti hanya memeluknya erat, berusaha menahan air mata. Ia tak berani berkata jujur, tapi rasa bersalah mulai menghantui pikirannya, membuat dadanya sesak setiap kali mendengar suara azan subuh. Desas-desus pun mulai terdengar di pasar. Kok bisa ya Bu Asti sekarang dagangannya laris banget? Padahal dulu biasa-biasa aja, tanya Mak Rumiem, tetangga sebelah rumah yang dikenal suka bergosip. Beberapa warga bahkan mengaku melihat Bu Asti keluar rumah saat malam menuju arah waduk, meski ia sendiri merasa tidak pernah melakukannya. Entah itu mimpi, halusinasi, atau jin yang menirunya, Bu Asti tak tahu pasti. Tak hanya suara dan bayangan, kadang-kadang pintu rumah terbuka sendiri tengah malam, atau selampora warung menyala meski sudah dicabut. Bu Asti mulai sering mimpi buruk. Bambang datang dengan tubuh membusuk, membawa batu besar dan berkata, "Giliranmu belum selesai, Bu." Tubuh Bu Asti kerap bangun dengan peluh dingin, dan tangannya seperti digenggam seseorang semalaman. Meski hidup secara lahiriah makin sejahtera, batin Bu Asti makin hancur. Ia mulai jarang tidur, wajahnya terlihat pucat dan mata sayu. Namun setiap kali ia ingin mengakhiri semuanya, suara bisikan dari arah belakang rumah, suara Nek Sulang Wengi selalu muncul. Berbisik lembut, "Wong sugih kuwi kudu wani mbayar." Durung rampung Astini, angin sore di Desa Ndole terasa ganjil sejak awal bulan. Surah, langit tampak muram meski matahari bersinar terang. Orang-orang tua desa mulai merasa ada yang tidak beres. Burung-burung enggan berkicau, dan sapi-sapi tetangga Bu Asti mendadak enggan melewati halaman rumahnya. Suatu malam terdengar suara rintihan dari arah warung, tapi saat diperiksa tak ada siapa-siapa. Desas-desus kembali merebak, dan kali ini telinga Mbah Tamin ikut mendengarnya. Mbah Tamin adalah dukun sepuh yang sudah puluhan tahun tinggal di ujung desa.
Yewisi kenal sebagai orang pintar yang tak suka mencampuri urusan orang, kecuali jika alam sudah memberikan tanda. Suatu malam saat sedang membakar kemenyan untuk bersih desa, Mbah Tamin mendapat penglihatan. Dari asap dupa yang melingkar, muncul wajah Bambang yang pucat dan menangis, menunjuk ke arah rumah Bu Asti. "Durung rampung," bisik suara itu lirih, lalu menghilang dalam embusan angin malam. Esoknya Mbah Tamin mendatangi Bu Asti secara diam-diam. Ia tidak menuduh, hanya bertanya lembut, "Wis krungu suara wengi ta Bu Asti?" Namun Bu Asti pura-pura tak mengerti. Matanya berkedip gugup, suaranya bergetar saat menjawab. Mbah Tamin hanya tersenyum simpul, lalu berpesan, "Kabeh sing dicekel jin, bakal diminta bayaraneh. Ojo mung mikir saiki pikirna besuk." Setelah itu ia pergi, meninggalkan Bu Asti yang berdiri kaku seperti patung. Malam harinya Bu Asti kembali bermimpi buruk. Kali ini ia berada di tengah waduk kering penuh tulang belulang. Dari kejauhan Nek Sulang Wengi berjalan dengan kaki tak menyentuh tanah. Rambutnya menjuntai panjang sampai menyapu air. Dengan suara dingin ia berkata, "Siji wis dijupuk, saiki wayahe nomer loro." Bayangan Wati muncul di belakang sang nenek. Tubuhnya terbungkus kain putih dengan mata kosong. Bu Asti terbangun sambil menjerit, peluh membasahi seluruh tubuhnya. Ketakutan makin menjadi saat Wati mulai sakit tanpa sebab. Badannya demam tinggi, tapi dokter desa tak menemukan penyakit apapun. Tubuhnya lemas, dan tiap malam mengigau menyebut nama Bambang. "Aku ditunggu, Bu. Aku ditunggu," bisiknya dalam tidur. Bu Asti mulai panik. Ia mencoba mencari Mbah Tamin, tapi orang tua itu seperti menghilang dari desa. Rumahnya kosong, hanya tersisa bau dupa dan selembar kertas bertuliskan aksara Jawa yang sulit dibaca. Sementara itu bisikan dari dapur makin sering terdengar. "Tumbalmu durung genep pastini. Waktu wisme entek." Malam-malam di rumah itu makin mencekam, dan Bu Asti mulai sadar. Perjanjian itu tidak berhenti di Bambang. Harga dari keserakahan telah menuntut nyawa, dan kini iblis penunggu waduk itu menginginkan darah baru. Tubuh Wati kian hari makin kurus, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya selalu tampak kosong menatap langit-langit. Ia jarang berbicara, hanya sesekali bergumam hal-hal aneh, seperti menghitung mundur hari, atau menyebut nama-nama yang tak dikenal. Bu Asti mencoba membawa Wati ke pengobatan alternatif, tapi setiap kali masuk ke ruangan dukun, Wati langsung menjerit histeris dan pingsan. "Ana sing nempel kuat banget, iki dudu lelembut biasa," ucap salah satu dukun yang menolak menangani. Kegilaan itu makin menjadi saat Wati suatu malam berjalan dalam tidur menuju halaman belakang rumah, tepat di bawah pohon waru yang dulu ditanam Bambang. Ia berdiri diam, matanya terbuka namun kosong, dan bibirnya berbisik lirih, "Sampun teka, aku siap." Bu Asti yang melihat dari jendela langsung berlari menghampiri, mengguncang tubuh anak angkatnya itu hingga terjatuh. Wati menangis keras, seolah sadar dari mimpi buruk yang tak pernah ia pahami. Bu Asti mulai kehilangan akal. Ia mendatangi kembali Waduk Gombong, berharap bisa membatalkan perjanjian itu. Namun tempat itu kini lebih angker dari sebelumnya. Air waduk terlihat hitam pekat seperti oli, dan langit di atasnya selalu mendung meski hari cerah. Batu besar tempat ia dulu masuk ke alam gaib kini tertutup semak berduri, seperti menolak kedatangannya. Tak ada lagi suara nenek atau pintu gubuk yang terbuka. Hanya angin dingin dan suara tawa pelan dari balik. Semak yang menggema seperti ejekan. Malam ketujuh dari mimpi buruk itu, Wati kembali kerasukan. Ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya, suara berat dan tua. "Wis wayahe Astini, janjimu janjiku, dudu bisa dibatalke." Tubuh Wati menggeliat seperti dipaksa oleh kekuatan besar, dan tiba-tiba terdiam seketika. Dari mulutnya mengalir darah segar, sementara matanya tetap terbuka menatap ibunya. Bu Asti menjerit sejadi-jadinya, memeluk tubuh Wati sambil mengguncang. Namun semuanya terlambat, Wati telah pergi. Kematian Wati memicu kembali gunjingan warga. Kini semua mata tertuju pada Bu Asti. "Kenapa setelah kaya, dua orang terdekatnya malah meninggal?" bisik warga. Bahkan ada yang mulai menyebut Bu Asti sebagai janda waduk, perempuan yang menjual keluarganya untuk kekayaan. Bu Asti tak keluar rumah selama berminggu-minggu.
toko kelontongnya tutup, dan warung kosong tak terurus. Dalam keheningan itu, hanya satu suara yang setia menemaninya, bisikan Nek Sulang Wengi, kini terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Di tahun kedua perjanjiannya, Bu Asti kini benar-benar sendirian. Tidak ada lagi yang bisa dijadikan tumbal. Tapi malam-malamnya justru makin gaduh, piring pecah sendiri. Jendela terbuka sendiri, dan bayangan hitam besar kerap melintas di sudut-sudut rumah. Bu Asti mulai sadar, giliran berikutnya adalah dirinya sendiri. Sejak kematian Wati, rumah Bu Asti terasa seperti kuburan. Angin tak pernah masuk, tapi Gordon selalu bergerak sendiri. Cermin di kamar Wati retak tanpa sebab, dan suara tangisan lirih sering terdengar dari dapur saat lewat tengah malam. Bu Asti tak makan, tak tidur, hanya duduk di ruang tamu menatap kosong ke arah pintu. Ia tahu waktunya sudah dekat. Bisikan itu tak lagi datang dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Suatu sore mendung, seseorang mengetuk pintu rumah. Bu Asti, tubuh tua dan bungkuk itu ternyata Mbah Tamin, yang selama ini menghilang dari desa. Wajahnya tampak lebih pucat, tapi tatapannya tajam. Ia datang tanpa kata-kata basa-basi, hanya membawa buntelan kain putih dan dupa kecil. Aku wis ngerti kabeh, Asti, katanya lirih. Tapi durung terlambat nek kowe gelem bayar kanthi cara liane. Mata Bu Asti membelalak, seolah ada secercah harapan. Kerene pae, Mbah? Tanyanya nyaris berbisik. Mbah Tamin membuka buntelannya, memperlihatkan segenggam tanah dari pemakaman tua di puncak Bukit Surodipo. Kowe kudu nyambat arwah sing luwih tua, sing luwih kuat, kanggo nulungi nyopot prajanjianmu karo Sulang Wengi. Tapi akibatnya ora ringan. Sak nyawamu bisa selamat nanging uripmu ora bakal tenang nganti mati. Bu Asti menimbang-nimbang. Ia sadar bahwa akhir hidupnya akan tetap kelam, tapi jika bisa menebus kesalahan ia rela. Malam itu Mbah Tamin memimpin ritual di halaman belakang. Ia menaur tanah kuburan ke 4 penjuru rumah, lalu menyalakan dupa dan membaca mantra pelindung. Suaranya parau dan menggema, diiringi angin yang mendadak berputar-putar mengitari rumah. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Bu Asti retak, dan dari situ keluar uap hitam berbentuk wajah-wajah Nek Sulang Wengi yang menjerit penuh amarah. Ora isu, janji wis ditulis nganggo getih, teriaknya dalam bahasa kuno yang hanya dimengerti oleh Mbah Tamin. Pertarungan gaib pun terjadi malam itu. Mbah Tamin jatuh pingsan setelah tubuhnya terbakar sebagian oleh lontaran api gaib. Bu Asti menjerit, lalu tubuhnya melayang ke udara. Bayangan raksasa hitam melingkari langit rumah, dan suara lolongan anjing bersautan dari berbagai penjuru desa. Warga sekitar tak ada yang berani keluar, hanya bisa memeluk diri dalam rumah, membaca doa-doa sekuat hati. Pagi harinya, Bu Asti ditemukan terbaring di halaman rumah. Tubuhnya dingin dan membiru seperti mayat tenggelam. Anehnya, ia masih hari, meski tak bisa bicara dan hanya bisa menangis tanpa suara. Mbah Tamin juga selamat meski sejak saat itu ia kehilangan kemampuan berbicara. Rumah Bu Asti kini dianggap angker oleh warga. Tak ada yang berani lewat depan rumah itu. Dan pada malam-malam tertentu, suara perempuan menangis dan suara sayup-sayup. Orang membaca mantra terdengar dari dalam rumah yang terkunci rapat. Sejak malam ritual itu, tak ada lagi yang menjual sayur dari rumah Bu Asti. Namun setiap hari anehnya, di depan rumah itu selalu ada sebakul sayur segar yang tak pernah basi, seolah dijaga oleh sesuatu yang tak kasat mata. Warga mulai menyebut rumah itu dengan nama baru, Omah Pangon Tumbal, rumah penjaga perjanjian darah. Dan semua tahu perjanjian yang pernah dibuat tak bisa dibatalkan begitu saja. Sejak ritual malam itu, rumah Bu Asti tak hanya jadi tempat angker, tapi juga semacam penjara bagi energi-energi tak kasat mata. Tiap malam, warga sekitar mendengar suara gamelan lirih yang berasal dari arah rumah itu, padahal tidak ada yang tinggal di dalamnya. Kadang terdengar tawa perempuan tua diselingi jeritan memilukan. Beberapa anak kecil mengaku melihat sosok perempuan berkebaya putih duduk di teras, menunduk sambil menggenggam kepala manusia. Warga mulai menabur garam dan menancapkan bambu kuning di setiap sudut. Jalan menuju rumah itu, Bu Asti sendiri kini hidup seperti bayang-bayang. Ia hanya keluar saat subuh untuk mencari air di sumur tua, lalu kembali masuk sebelum matahari muncul. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat kehijauan dan matanya selalu sembab. Ia sering terlihat berbicara sendiri,
Terkadang marah-marah, terkadang menangis sambil menyebut nama Bambang dan Wati. Yang paling menyeramkan, setiap malam Jumat Kliwon, suara Wati terdengar jelas memanggil dari dalam rumah. Disusul suara Bambang memohon ampun. Di sisi lain desa, beberapa warga mulai menyadari bahwa semua kejadian aneh ini berawal sejak kedatangan pedagang sayur baru dari desa sebelah. Sosok wanita muda bernama Mbak Sekar, yang dulu dianggap pesaing Bu Asti, ternyata menghilang secara misterius tak lama setelah Bambang meninggal. Dayang bersumpah melihat Mbak Sekar malam-malam berjalan ke arah waduk Gombong sambil membawa sesajen. Mitos baru pun muncul, bahwa Sulangwengi bukan hanya penunggu waduk, tapi juga perebut arwah dari manusia-manusia yang pernah tergoda kekayaan. Warga akhirnya memanggil seorang kiai sepuh dari luar desa, Kiai Mardika, yang dikenal mampu berkomunikasi dengan alam halus. Saat datang ke rumah Bu Asti, Kiai Mardika langsung jatuh tersungkur di depan gerbang. "Iki oma wis dadi keratoni jin wadon," teriaknya. Ia meminta warga menyiapkan sesaji, air dari 7 mata air, dan gamelan kuno untuk menenangkan arwah-arwah yang terperangkap. Tapi Kiai Mardika memperingatkan, perempuan ini Astini, ora bisa selamat nek durung ikhlas nyerah ke nyawane dewe. Malam itu ada upacara ruatan dilakukan. Suara gamelan diputar pelan, asap dupa memenuhi pekarangan, dan warga membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk. Tapi belum genap 1 jam, langit mendung bergemuruh dan angin besar datang menyapu desa. Dari arah rumah Bu Asti, terdengar tawa perempuan tua yang menggelegar seperti petir. Sosok Sulangwengi muncul di atap rumah, tubuhnya tinggi, rambutnya menjuntai hingga tanah, dan matanya merah menyala. Ia menatap tajam ke arah Kiai Mardika dan berkata, "Perjanjian darah, ora ono sing iso mbetha." Kiai Mardika menaburkan garam suci dan membacakan doa pelindung. Namun Sulangwengi menghilang dalam ledakan api hitam, meninggalkan bara di tanah dan membuat beberapa warga pingsan. Bu Asti malam itu ditemukan tak sadarkan diri di pojok kamar Wati, memeluk boneka kain lusuh yang konon pernah diberikan Bambang sebelum menikah. Ia mulai mengigau, "Ampun nek, nyawaku sak durunge." Asal Wati lan Bambang isut tenang. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Desa Ndole diselimuti kabut tebal yang turun lebih awal dari biasanya. Tak ada suara jangkrik, tak ada ayam berkokok. Seperti malam yang sedang menahan napas menanti sesuatu. Di rumah tua milik Bu Asti, lampu minyak menyala redup. Bayangan-bayangan terus bergerak sendiri di dinding. Di tengah ruangan Bu Asti duduk bersila, wajahnya kaku dan matanya kosong. Dia tahu waktunya telah tiba. Tumbal terakhir adalah dirinya sendiri. Sore sebelumnya, Kiai Mardika sempat menemui Bu Asti untuk terakhir kalinya. Ia membawa kitab tua dan secari kain putih yang dibordir dengan tulisan Arab dan Jawa kuno. "Iki kanggo nutupi awakmu sakwise. Nek kowe siap," ucapnya. Bu Asti hanya mengangguk, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hanya air mata yang mengalir pelan. Di dalam hatinya, ia memanggil nama Wati dan Bambang, memohon maaf yang tak sempat diucapkan semasa mereka hidup. Malam ini ia ingin menebus semuanya meski dengan darah dan nyawa. Menjelang tengah malam terdengar suara air bergolak dari arah waduk Gombong, meski jaraknya berkilometer jauhnya. Suara itu disusul oleh derap langkah kaki basah, seolah ada puluhan makhluk berjalan melewati jalanan desa. Lalu terdengar suara serak seorang perempuan tua. "Asti, waktu wis tekan." Tiba-tiba semua lampu mati. Warga mengurung diri di rumah, tak berani menoleh ke jendela. Mereka tahu malam ini penjemputan terakhir terjadi. Di dalam rumah, api dari lampu minyak mendadak membesar, menyambar langit-langit dan membentuk sosok Sulangwengi. Wajahnya tak lagi samar, berubah menjadi sosok nenek renta dengan kulit yang melepuh, mata melotot merah, dan taring panjang menggantung dari bibirnya. "Kowe sing janji, kowe sing kudu netepi," katanya dengan suara gemuruh. Bu Asti bangkit, berjalan pelan ke tengah ruangan lalu membuka kedua tangan. "Aku ikhlas nek, tapi ampuni anak-anakku," katanya lirih. Sulangwengi tertawa, lalu menerkam tubuh Bu Asti hingga tubuhnya terserap ke dalam kegelapan. Keesokan paginya rumah Bu Asti sudah kosong. Tak ada robot, tak ada bekas api. Hanya bau dupa gosong dan jejak kaki kecil mengelilingi rumah. Di tengah ruang tamu, warga menemukan kain putih yang ditinggalkan Kiai Mardika.
kini penuh noda darah dan sobekan seperti cakaran. Di dekat kain itu, ada sebakul sayur segar yang masih berembun, seperti baru ditaruh seseorang pagi itu juga. Kiai Mardika menyuruh warga menutup rumah itu dengan pagar bambu dan menguburnya dengan tanah. Dari 7 penjuru desa, namun cerita tak berhenti di sana. Setiap malam Jumat Kliwon, dari arah rumah yang terkunci itu, warga masih mendengar suara langkah kaki basah dan jeritan seorang wanita. Mereka percaya walau perjanjiannya selesai, roh Buasti kini menjadi bagian dari Sulang Wengi, penjaga perjanjian baru yang akan mencari tumbal lain. Dan sejak itu, tak ada lagi yang berani menjual sayur keliling di Desa Ndole. Legenda itu dikenal dengan nama Perjanjian Wadok Gombong. Dan orang-orang bilang, bila kau bermimpi tentang nenek tua berbaju lusuh, jangan pernah mendatangi waduk itu. Tamat. Terima kasih karena kalian sudah menyimak hingga akhir cerita. Jikalau kalian tertarik dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.